Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali jumpa dengan channel Ayuningsi Official. Dan pada kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pembekalan ujian kode etik notaris atau yang biasanya disingkat dengan UKEN. Nah, buat kalian, kali ini kita akan mengambil tema tentang organisasi yang berbentuk badan hukum Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Jangan lupa di like ya, komen, share, and subscribe video ini karena semua itu gratis. Selamat menonton. Baik teman-teman, kita mulai dengan Ikatan Notaris Indonesia atau biasa disingkat dengan INI atau INI ya, sebagai pembekalan ujian kode etik notaris atau UKEN. Ikatan Notaris Indonesia disingkat dengan INI adalah nama organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan notaris bagi segenap notaris di seluruh Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 1 dan pasal 6 Anggaran Dasar ini, Yunto pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia diakui sebagai badan hukum atau reh person berdasarkan Government Fluid atau penetapan pemerintah pada tanggal 5 September 1908 nomor 9 yang merupakan satu-satunya wadah bagi pemersatu semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia. Hal ini juga telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 nomor CA/1022.HT.01.06 tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April tahun 1995 nomor 28 tambahan 1/P/1995. Nah, ini menjadi dasar bagi teman-teman untuk memahami tentang organisasi ini atau Ikatan Notaris Indonesia. Jadi, tanggal-tanggal dan kapan disahkan berbadan hukum ini juga harus teman-teman ingat. Karena ini juga sering sekali keluar dalam ujian kode etik notaris. Pasal 82 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 yaitu tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Ikatan Notaris Indonesia sebelumnya bernama De Nederlands Indisch Notarieel Vereniging, perkumpulan atau De Nederlands Indisch Notarieel Vereniging, kemudian berubah nama menjadi Ikatan Notaris Indonesia, dan atas perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama tersebut telah mendapat penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember tahun 1958 nomor JA.5/117/6 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Maret 1959 nomor 19 tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 6 dan perubahan anggaran dasar yang terakhir yang juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan pada tanggal 12 Januari tahun 2009 nomor AHU-03.AH.01.07 pada tahun 2009. Ikatan Notaris Indonesia merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum. Sebagai suatu perkumpulan, Ikatan Notaris Indonesia juga mempunyai anggaran dasar yang menetapkan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tanggung jawab kerja, dan juga susunan organisasi, anggaran rumah tangga yang mengatur hal-hal
yang tidak atau belum cukup diatur di dalam anggaran dasar. Dan selain mempunyai anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga, Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menetapkan jabatan notaris dan juga menegakkan kode etik notaris. Anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku pada saat ini adalah anggaran dasar hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29 sampai 30 Mei tahun 2015 yang merubah anggaran dasar hasil kongres sebelumnya, yaitu Kongres ke-19 Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2006 untuk selanjutnya disingkat anggaran dasar ini. Kode etik Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku pada saat ini adalah Kode etik hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29 sampai 30 Mei 2015 yang merubah hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 27 Januari tahun 2005. Adapun beberapa perubahan anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia yang pernah terjadi adalah pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-11 tanggal 19 sampai 20 November 1980 di Jakarta, di mana terdapat istilah badan pengurus dan kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota. Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-13 pada tanggal 29 sampai 31 Oktober 1989 di Bandung, di mana dalam kongres ini terdapat beberapa istilah, yaitu pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang, kongres, daring kongres luar biasa, musyawarah daerah, rapat anggota, majelis kehormatan, dan sistem pemilihan secara langsung. Berikutnya, Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-15 yang diselenggarakan pada tahun 1993 di Jakarta, di mana anggaran dasar menjadi 20 pasal. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 27 Januari 2005 di Bandung, di mana menghasilkan terdapat beberapa istilah rapat anggota yang terdiri dari Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Wilayah Luar Biasa, Konferensi Wilayah, Konferensi Daerah, Konferensi Daerah Luar Biasa, istilah pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, Dewan Kehormatan, sistem pemilihan perwakilan. Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-19 yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 28 Januari 2006 di Jakarta yang merubah sistem pemilihan dari perwakilan menjadi pemilihan secara langsung. Beberapa perubahan anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia yang pernah terjadi, Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-21 di Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 28 Januari 2012 yang kemudian dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012, yang keduanya juga mengalami jalan buntu pada kongres tersebut. Karena tidak memungkinkan dilakukan pemilihan ketua umum, maka diputuskan oleh Presidium Kongres bahwa Ikatan Notaris Indonesia untuk 1 tahun ke depan, tepatnya tahun 2012 sampai 2013, kepengurusannya diselenggarakan secara kolektif kolegial yang selanjutnya disebut Pimpinan Kolegial Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia atau PKPPINI, yang terdiri dari para calon ketua umum yang dicalonkan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-21 yang diberi mandat oleh Presidium untuk menyelenggarakan kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia. Semua berkedudukan sama atau setara sehingga satu sama lainnya tidak ada yang berkedudukan sebagai ketua atau anggota ataupun lainnya. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29 sampai 30 Mei tahun 2015, dalam pertimbangannya dilakukan perubahan anggaran dasar
karena untuk menyesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, sekaligus untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas perkumpulan. Maka beberapa hal yang diubah dalam kongres tersebut adalah: yang pertama, anggaran dasar selain mengatur tentang Majelis Pengawas juga mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Yang kedua, pasal 7 tentang tujuan perkumpulan juga telah diubah. Yang ketiga, alat perlengkapan organisasi ditambahkan Mahkamah Perkumpulan. Selain alat perlengkapan organisasi ada 4, yaitu rapat anggota, kepengurusan, Dewan Kehormatan, dan juga Mahkamah Perkumpulan. Berikutnya, Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-22 di Palembang, Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 21 Mei 2016 yang menetapkan Ibu Yualita Widiahari sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia periode 2016 sampai 2019. Berikutnya, Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-23 di Makassar pada bulan Mei 2019 kembali menetapkan Ibu Yualita Widiahari sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia periode 2019-2022. Pemilihan menerapkan sistem pemilihan elektronik atau e-voting. Kode etik Ikatan Notaris Indonesia juga sudah beberapa kali mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-9 pada tanggal 13 sampai 16 November 1974 di Surabaya untuk pertama kali menetapkan kode etik notaris yang terdapat 6 pasal. Yang kedua, Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-13 pada tanggal 29 sampai 31 Oktober 1989 di Bandung, di mana kode etik notaris menjadi 5 pasal yang isinya lebih luas dan juga lebih rinci. Yang ketiga, Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-14 diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 27 Oktober tahun 1990 di Bali, yang juga menambahkan pasal tentang larangan-larangan yang terdapat dalam kode etik notaris. Yang keempat, Kongres Ikatan Notaris Indonesia 17 pada tanggal 25 sampai 27 November 1999 di Jakarta yang merubah kode etik menjadi 14 pasal. Yang kelima, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 27 Januari 2005 di Bandung yang merubah kode etik notaris menjadi 15 pasal. Yang keenam, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29 dan 30 Mei 2015 di Banten merubah kode etik hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005. Beberapa hal yang dirubah antara lain: yang pertama, pasal 1 ditambahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Yang kedua, pasal 3 tentang kewajiban ditambahkan aturan tentang kewajiban untuk membuat akta dalam jumlah batas kewajaran. Yang ketiga, pasal 4 tentang larangan ditambahkan aturan tentang larangan membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku sekarang adalah anggaran rumah tangga hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas Prakongres Ikatan Notaris Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2018 untuk selanjutnya disingkat Anggaran Rumah Tangga INI. Dan Anggaran Rumah Tangga hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2018 merubah Anggaran
rumah tangga hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Balikpapan pada tanggal 12 Januari tahun 2017. Anggaran rumah tangga hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017 tersebut merubah anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Banten pada tanggal 30 Mei tahun 2015, di mana beberapa pasal dalam anggaran rumah tangga hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Banten pada tanggal 30 Mei 2015 yang dirubah adalah pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 39, pasal 43, pasal 45, pasal 49, pasal 55, pasal 57, pasal 61, pasal 62, pasal 63, dan tambahan pasal 64 serta pasal 65, di mana perubahannya adalah sebagai berikut. Yang mana perubahan nama website Ikatan Notaris Indonesia menjadi website resmi Ikatan Notaris Indonesia. Beberapa perubahan persyaratan menjadi anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia. Di antaranya sekarang harus sudah memiliki ijazah pendidikan kenotariatan dan lulus pendaftaran anggota luar biasa. Ikatan Notaris Indonesia selain mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik notaris, sekarang juga ditambahkan dengan adanya peraturan perkumpulan. Hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Yogyakarta pada tanggal 19-20 Oktober 2018 merubah pasal 20 anggaran rumah tangga INI mengenai sistem pemilihan secara elektronik. Rapat pengurus pusat yang diperluas Prakongres yang selanjutnya akan dilaksanakan di Batu Malang, Jawa Timur, namun pelaksanaannya ditunda sebagaimana disebutkan dalam surat pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 14 Maret 2020 nomor 64/32/3 PP/INI/2020 tentang penundaan waktu pelaksanaan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas. Pertimbangan ditundanya pelaksanaannya karena kondisi penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas dan meningkat sangat signifikan. Juga terkait himbauan dari beberapa instansi pemerintah dan WHO untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang mana salah satunya dengan mengurangi kegiatan untuk berkumpul serta semata-mata mengutamakan kepentingan dan keselamatan para anggotanya. Nah, segitu aja dulu ya teman-teman videonya tentang Ikatan Notaris Indonesia yang lebih kepada pengenalan apa itu perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga kode etik tentang Ikatan Notaris Indonesia. Semoga video ini juga bisa menjadi referensi baru buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.